Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana kfina bihalalika an haramik. Allahumma ya Rabbana kfina bihalalika an haramik. Allahumma ya Rabbana kfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. Wa ahyina ala tibai sunnatihi. Amidna ala millatihi wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta-pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perindu-perindu ridha Allah. Alhamdulillah kita bisa istiqomah saat-saat seperti ini untuk membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah beliau, kemudian kesempatan kita untuk sama-sama belajar agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan kami hadirkan adalah lanjutan daripada penjelasan tentang hikmah. Hikmah yang ke-21. Sangat benar bunyinya. Sangat benar jika kita terheran saat melihat seorang ibu atau bapak menyuapi bayinya dengan kotoran. Akan tetapi, pernahkah kita benar-benar merasa terheran saat ada seorang ibu atau bapak memberi makan anaknya dari sesuatu yang haram? Atau mungkin kita sendiri yang melakukannya. Jika kita belum bisa terheran, maka kita adalah manusia aneh yang mengherankan. Sebab sesuatu yang haram adalah sangat kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat seorang ibu tidak peduli kepada anaknya, di saat lapar bukan diambilkan bubur, bukan dimasakkan nasi, apa aja yang di hadapannya akan diberikan, termasuk ada kotoran sapi diambil dimasukkan ke mulutnya. Maka seorang ibu seperti ini adalah ibu yang gila, aneh. Tapi ibu yang benar adalah memilih akan diberi makanan yang sehat, yang bersih. Maka kita menganggap aneh kalau ada seorang ibu melihat anaknya lapar lalu diberi makan dari kotoran. Itu hal yang aneh. Dan lebih aneh lagi sebetulnya kalau kita faham dan sadar adalah jika seorang bapak atau ibu itu memberi makan anaknya sesuatu yang haram. Sebab haram itu adalah lebih daripada sesuatu yang kotor. Kotoran tidak semuanya adalah najis. Dan memang haram najis. Akan tapi keharamannya tidak seperti keharaman di saat seorang mencuri, mengambil dan sebagainya. Seorang ibu bapak yang memberi makanan kepada anaknya makanan-makanan yang kotor, yang tidak sehat, itu dianggap orang tua yang tidak peduli kepada anaknya. Akan tapi yang lebih mengherankan adalah orang tua yang tidak pernah peduli memberi nafkah, memberi makan kepada anak-anaknya dari yang haram. Masya Allah. Karena dua kemungkinan.
Memang dia tidak beriman tentang hukum, tentang keharaman. Na'udzubillah, dia keluar dari iman. Atau dia mengerti tentang itu adalah hal yang haram tapi dia lalai. Nah, lalai ini, kalau lalai itu tinggal diingatkan. Lalai, tiba-tiba makan yang haram, lalai. Tapi yang repot adalah ini. Orang yang mengerti itu haram tapi terus makan, dan dia mengerti yang haram, maka itu adalah kesombongan. Mari kita semuanya koreksi diri kita. Mungkin kita sendiri yang tanpa peduli memberikan anak kita makanan yang haram. Bahkan mungkin untuk menuntut ilmu kita beri yang haram. Makanya sering kami sampaikan kepada para wali santri agar tidak memberi kepada anaknya dari rezeki yang haram, karena itu akan mempersulit mereka di dalam menuntut ilmu. Dan orang kalau makan makanan yang haram, haram itu macam-macam sebabnya. Haram di antara yang paling banyak di hari ini adalah makan riba. Makan riba itu yang diajak perang Allah, fa'dhanu biharbi minallah, ngajak bermusuhan dengan Allah. Makanya kalau orang makan riba, akan Allah berikan musibah di dunia sebelum di akhirat, karena di dunia sudah menantang Allah. Maka siapapun yang saat ini masih berurusan dengan riba, bersihkan hartamu dari riba sebisa mungkin. Berusaha dan berusaha, berusaha dan berusaha, jangan sampai menyerah. Karena yang tidak pernah mau berusaha untuk tobat dari riba itu artinya mengajak perang dengan Allah. Kalau sedang ngajak perang dengan Allah, maka Allah akan kirim pasukan-pasukan yang macam-macam, penyakit, kegagalan, kehancuran, kefakiran, bermacam-macam. Yang paling mengerikan adalah keroposnya iman dan hilangnya iman. Ada lagi mengambil haknya orang lain, kezaliman, itu akan menjadikan orang itu fakir nanti di akhirat. Beramal baik, beramal baik, beramal baik banyak akan tapi habis untuk membayar nanti di akhirat kepada orang yang dizalimi. Berebut waris kadang-kadang, naudzubillah. Orangnya punya ilmu, katanya soleh, ahli ibadah, tapi ternyata dia berebut waris saudaranya. Ialah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Bahkan kadang ini adalah bukan orang yang bodoh, orang alim mungkin. Orang punya ilmu mungkin, berebut dengan saudaranya. Hati-hati, permasalahan adalah apa? Setannya yang besar di situ. Tidak peduli dengan yang haram. Haram, haram, haram. Berebut waris, mencuri, korupsi. Makna korupsi luas, bukan saja urusan pejabat. Seorang pembantu disuruh beli, suruh belanja sama bosnya. Sayur harga 500 rupiah dibilang 700 rupiah. Yang namanya korupsi itu tidak hanya berlaku pada pejabat, siapa saja, seorang ustadz pun bisa saja mengambil duit pondok diberikan kepada anaknya, naudzubillah. Maka kita perlu betul-betul sadar masalah haram ini. Takut kepada keharaman ini akan menjadi banyak musibah keharaman gara-gara keharaman. Kalau sudah orang makanannya haram itu adalah asad jawarihuhu sya'a am aba, akan menjadi sebab anggota tubuhnya bermaksiat mau tidak mau. Sehingga kalau orang sudah makanannya haram, mudah melakukan keharaman, mudah melakukan dosa. Maka mari berfikir, yang punya orang tua ingatkan, kalau orang tuanya makanannya tidak haram, tidak halal, ingatkan dan ingatkan. Bahkan kalau perlu bilang sama orang tua, ya ayahku, ibuku, jangan kirim aku selagi hartamu masih haram. Karena aku ingin menuntut nur, aku ingin mencari nur, mencari cahaya ilmu, dan cahaya ilmu harus diambil dengan barang halal. Hati-hati keharaman. Kemudian orang yang makanannya haram memanjatkan doa seperti apapun tidak akan diterima oleh Allah. Ada seorang tampak sebagai orang yang diceritakan oleh baginda Nabi, satu orang yang tampak sebagai orang yang sangat layak untuk diterima doanya. Karena apa? Bajunya compang-camping, bukan menampakkan orang yang senang dunia. Sepertinya orang yang penuh dengan hidupnya dengan kesabaran. Rambutnya pun kusut berdebu, rambutnya pun kusut berdebu. Kemudian dia memohon dengan khusyuk, menengadahkan tangan dan berkata, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Cara doanya pun sudah benar. Akan tapi yang dimakan makanan haram, yang diminum minuman haram, yang dipakai baju yang haram. Nabi mengatakan, anna istajabu lidzalik. Anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan dikabul doanya orang semacam itu? Biarpun menangis kayak apapun, biarpun dia berdoa di tempat-tempat yang katanya mustajab, tidak makanan haram,
Maka dari itu mari kita semuanya berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Dan untuk mendapatkan yang halal ada kuncinya. Agar kita mudah mendapatkan halal ada kuncinya. Kuncinya adalah jangan membiasakan kita bangga dengan dunia, cinta dunia. Kalau sudah orang senang dengan dunia, gebiar, pengen jor-joran mobil, sepeda motor, rumah, terus, maka dia akan dikejar oleh dunia sampai dia masuk di dalam wilayah haram. Tapi kalau orang sudah melatih hatinya dengan qanaah, menerima apa yang Allah berikan. Jika diberi rezeki yang banyak syukurnya. Jika diberi sedikit, maka banyak sabarnya. Ini. Tidak membiasakan dengan bangga dengan gebiar dunia. Tidak menanamkan di hatinya kecintaan kepada dunia. Dunia itu sudah dijatah oleh Allah. Biarpun orang yang cinta dunia, fakir, nyungsep banyak. Pikirannya di otaknya dunia, kerja jungkir balik tetap fakir. Tapi ada orang yang ternyata dia tidak mencari dunia, hanya dengan Allah dikasih kekayaan. Itu sudah jatah. Maka dari itu mari kita semuanya berusaha untuk menghilangkan hubbud dunia tadi, kecintaan kepada dunia. Ini yang menjadikan sebab orang itu sudah enggak berani lagi, enggak berani untuk hijrah dari dunia riba. Karena kecintaan kepada dunia, takut bisnisnya hancur. Takut dan takut dan takut. Sementara yang lain sudah banyak yang hijrah. Dan mereka juga orang-orang kaya. Kalau ada orang kaya yang mendengar suara ini lalu takut berhijrah, ketahuilah di sana telah ada orang lebih kaya dari Anda sudah hijrah duluan. Jangan Anda ketinggalan dari hijrah. Allah Maha Kaya dan Maha Kasih. Jangan menganggap sempit rezeki Allah, Allah Maha Kaya. Jangan menganggap rezeki Allah hanya yang ada di hadapan kita, sementara itu adalah haram. Kalau haram tidak. Jangan ambil yang haram, jangan dimakan yang haram. Ini yang harus kita tanamkan di hati kita. Kalau kita tidak pernah peduli dengan mana yang halal, mana yang haram, maka ketahuilah banyak dosa yang akan dilakukan seorang hamba tersebut. Berangkat dari kita mencoba untuk membiasakan tidak bangga dengan dunia. Tidak perlulah bangga-banggaan. Masa orang pencari ridho Allah hanya bangga-banggaan merek mobil. Keluar pakai mobil harganya 1 miliar, baru jalan setengah kilo disalip sama mobil yang harganya 2 miliar. Mau apa? Mau sakit jantungan, mati, su'ul khatimah nanti. Kalau Allah berikan kepadamu kekayaan, syukuri. Harta melimpah, syukuri. Bangun itu pesantren, bangun itu masjid, bantu fakir miskin, Masya Allah. Artinya Anda akan menjadi orang kaya di dunia dan di akhirat. Tapi na'udzubillah, yang jadi budaknya dunia, lihat. Di dunia pun dia capek dia. Semakin kaya bukan semakin dia tuh nyantai. Ini tandanya diperbudak oleh dunia. Semakin kaya semakin gak bisa ketemu kumpul keluarga, gak bisa hadir pengajian, gak bisa menghidupkan antara maghrib dengan isya untuk beribadah, gak bisa. Waktu fakir bisa, malahan si fakir banyak bisa menghidupkan maghrib dengan isya. Ternyata orang diberi Allah kekayaan malah nggak bisa. Maghribnya nggak tahu di mana, sholat isyanya seperti apa. Awas, ini ujian. Itu tanda adalah harta itu adalah tidak berkah. Maka kalau ada orang mencari rezeki ternyata kok semakin takut kepada yang haram, maka ketahuilah itu harta yang paling berkah. Harta yang sangat berkah. Ayo kita semuanya tinggalkan yang haram. Berusaha dan berusaha. Takutlah kepada Allah. Siapapun ini harus. Kalau tidak semuanya bisa rusak dengan dunia ini. Lihat, dunia merusak siapa saja mencintainya. Dimulai dari mimbar, Ustadz. Kalau hubbud dunia, cinta dunia, lihat. Semuanya akan hitungannya adalah urusan dunia. Dan bisa dibeli pada akhirnya. Neraka juga. Jadi pejabat karena cinta kepada dunia. Akhirnya apa? Culas, korup dan sebagainya. Jadi ustadz tadi ngambil duit yayasan, Masya Allah. Kita tidak hanya tukang becak yang punya iman, Masya Allah, ngantarkan orang ke masjid setiap hari, dapat pahala dia dengan kejujurannya. Yang satu lagi tukang becak bohong, setiap ada penumpang dibohongin, neraka juga, sama. Urusannya adalah kebaikan kita, kejujuran kita, kebenaran kita, agar rizki menjadi halal. Siapapun yang saat ini hadir atau mengikuti acara ini, kalau memang ada di antara yang mendengar suara ini, menyaksikan acara ini yang masih rizkinya haram,
segeralah menghadap kepada Allah. Sebelum nyawa dicabut, sebelum ajal datang kepada kita. Ayo hijrah semuanya. Semangat untuk meninggalkan keharaman menuju kepada Allah. Dan jangan ditipu. Ditipu oleh apa? Ditipu oleh syaitan. Sebagai penutup. Termasuk yang menjadikan orang tetap senang dalam keharaman adalah mendengar tipuan setan. Bagaimana setan menipu? Kerjaannya haram, dia senang berderma. Ini setan menipu. Hasilnya rizkinya haram, tapi senang sedekah dia. Karena apa? Oleh setan ditipu karena apa? Merasa dengan sedekahnya dia dapat pahala. Padahal sedekahnya nggak ada pahalanya karena dari yang haram. Setan ketawa ini. Orang tertipu, kau jadi kawanku. Ada seperti itu. Maka lebih baik membersihkan hartanya daripada harus bersedekah. Bersedekahnya nanti dulu, kalau sudah harta bersih. Semoga Allah memilih kita. Siapapun yang misalnya haramnya haram berat, jangan ragu. Tuhanmu Allah Maha Kasih. Kalau kita mengadu kepada Allah dengan serius, Allah akan merubah Anda. Tanpa ada yang kurang dalam diri Anda. Kalau Anda orang kaya, lalu Anda niat hijrah dengan benar, Anda tetap dengan kekayaan Anda. Allah Maha Kaya kok. Tidak akan ada yang berkurang nanti, percaya. Yakin, kalau kita ingin mengambil yang halal lalu meninggalkan yang haram, maka Allah ganti yang haram yang kita tinggalkan, lebih banyak lagi diganti oleh Allah dengan yang halal. Harus yakin itu. Kemudian di sana akan terbuka kebaikan yang banyak sekali. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Khususnya para orang tua mengasih nafkah istrinya dari yang haram. Masya Allah, na'udzubillah. Padahal memberi nafkah itu kan pahalanya gede. Cuma dari yang haram ya nggak ada pahala. Sangat benar jika kita terheran saat melihat seorang ibu atau bapak menyuapi bayinya dengan kotoran. Akan tetapi pernahkah kita benar-benar merasa terheran saat ada seorang ibu atau bapak memberi makan anaknya dari sesuatu yang haram? Atau mungkin kita sendiri yang melakukannya? Ngambil yang haram kita nggak peduli. Jika kita belum terheran, maka kita adalah manusia aneh yang mengherankan. Kalau kita tidak terheran dengan keharaman yang kita lakukan, maka kita mengherankan. Katanya punya iman, takut neraka, pengen surga, ingin ridha Allah. Tapi kenapa dengan keharaman kok nyantai saja, nyaman saja? Sebab sesuatu yang haram adalah sangat kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, mudahkanlah untuk kami yang halal ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Dan jauhkan kami dari yang haram. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang ikut bergabung di acara ini ya Allah, jika dan siapapun dari hamba-hambamu yang masih berurusan dengan rizki yang haram, yang rizkinya haram, sekerjaannya haram, akan tapi mereka telah Engkau pilih untuk mendengar suara ini, maka kami mohon hijrahkan dari yang haram ya Allah, ganti dengan yang halal dengan penuh berkah ya Allah. Jika dia kaya dengan haram, maka kami mohon ya Allah, jadikan mereka kaya dengan yang halal ya Allah. Ya Allah, kami sungguh mencintai mereka, jangan sampai ada di antara kami ada satupun hamba yang merasa nyaman dengan keharaman. Yang senang dengan keharaman adalah hamba-hamba yang Kau berkahi. Ya Allah, buka pintu halal untuk kami dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Halal di mata kami, halal di telinga kami, halal di lisan kami, halal di perut kami, halal di syahwat kami, halal dan halal ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan jadikan kami semua hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang masih berada di kubang keharaman, angkat mereka ya Allah. Ya Allah, angkat mereka ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengangkat mereka ya Allah. Ganti dengan yang halal penuh berkah yang lebih banyak ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.